Pemain naturalisasi Calvin Verdonk menceritakan pengalamannya debut bersama timnas Indonesia saat kembali ke klubnya NEC Nijmegen. Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Verdonk menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina pada laga pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Verdonk tampil sebagai starter dan bermain selama 66 menit sebelum diganti oleh Pratama Arhan. Kini Verdonk telah kembali ke klubnya di Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen untuk menjalani latihan pramusim. Bahkan Verdonk langsung tampil pada laga uji coba melawan Standard Liège. Kepada Forza NEC, Verdonk juga bercerita tentang pengalamannya bermain bersama timnas Indonesia. Verdonk juga mengaku tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi menurut Verdonk, pemain lokal sangat terbuka untuk menyambut kedatangan pemain dari Eropa. Cerita saat pertama kali gabung ke TC Timnas Indonesia, Calvin Verdonk adaptasi mudah seperti di rumah sendiri. Calvin Verdonk jadi nama terkini yang diberikan debut timnas Indonesia senior oleh Shin Tae-yong. Pemain 27 tahun tersebut berhak memperkuat tim Garuda usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Calvin Verdonk langsung melakukan debut usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain berposisi back kiri itu sukses mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Calvin Verdonk bercerita awal mulanya saat gabung di pemusatan latihan. Dia mengaku mengikuti semua sesi latihan yang digelar oleh Shin Tae-yong. Verdonk mengaku tak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana di skuad timnas Indonesia. Calvin Verdonk merasakan kamp latihan timnas Indonesia seperti rumah sendiri. Kehadiran banyak pemain diaspora yang berasal dari Eropa, khususnya dari Belanda, memudahkan adaptasi dengan timnas Indonesia. Verdonk mengaku penampilan impresif di NEC Nijmegen menambah kepercayaan dirinya di kamp latihan timnas Indonesia. Selain itu, dia rutin bergaul dengan seluruh pemain timnas Indonesia dengan bahasa Inggris. Verdonk kerap berkomunikasi dengan ex-pemain NEC Nijmegen yang jadi andalan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Calvin Verdonk mengaku sulit untuk menentukan perbedaan level sepak bola Indonesia dan Belanda. Pasalnya, ada banyak pemain dari Eropa yang juga tampil di timnas Indonesia. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti.
Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi. Timnas Indonesia bakal ketambahan amunisi 2 pemain naturalisasi. 2 pemain naturalisasi tersebut bakal membantu timnas Indonesia untuk dapat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menjalani laga krusial partai pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, timnas Indonesia ditaklukkan Irak pada matchday kelima grup F. Pasukan Shin Tae-yong itu dipaksa menyerah dari Irak dengan skor 0-2. Kondisi tersebut membuat timnas Indonesia wajib meraih kemenangan melawan Filipina jika ingin mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Namun kini Shin Tae-yong bisa bernapas lega sebab timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi saat melawan Filipina. 2 pemain naturalisasi tersebut tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan berpeluang untuk mengalahkan Filipina. Adapun 2 amunisi tambahan pertama timnas Indonesia saat Filipina nanti adalah Jay Itzes. Jay Itzes yang disimpan pada laga melawan Irak diprediksi akan siap tempur saat lawan Filipina. Timnas Indonesia kini tentu patut berharap dengan magis seorang Jay Itzes agar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab Jay Itzes sudah 2 kali membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi. Diketahui, Itzes pernah mengantar Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie. Terbaru, bek berusia 24 tahun itu baru saja membantu Venezia promosi ke Serie A. Diharapkan kini magis Jay Itzes dapat membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, hadirnya Jay Itzes juga akan menjadi pengganti Jordi Amat yang bakal absen karena hukuman kartu merah saat lawan Irak. Kemudian pemain naturalisasi kedua yang bakal jadi amunisi tambahan Indonesia saat lawan Filipina adalah Calvin Verdon. Calvin Verdon pun berpotensi menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina. Bek kiri NE Cendi Jemegen tersebut telah menjalani sumpah warga negara Indonesia. Setelah itu proses perpindahan federasinya dari KNVB Belanda ke PSSI juga telah rampung. Kini PSSI tinggal menunggu persetujuan dari Federasi Sepak Bola Asia agar Calvin Verdon bisa main. Kabar Calvin Verdon bakal main saat lawan Filipina itu juga telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hadirnya Calvin Verdon tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pengalamannya bermain reguler di kasta tertinggi Liga Belanda akan memberi warna tersendiri dari permainan skuad timnas Indonesia. Adapun Calvin Verdon sendiri telah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia sejak 31 Mei lalu. Diharapkan dengan bergabung TC yang lebih awal membuat adaptasi Verdon bisa lancar dan padu dengan skuad timnas Indonesia. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan.
Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Here we go. Kiper ADO Den Haag Ferran Ali Negara bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Kiper muda ADO Den Haag Ferran Ali Negara ternyata memiliki paspor Indonesia. Hal itu membuatnya bisa langsung memperkuat skuad Garuda tanpa naturalisasi. Ferran Ali Negara menjadi perbincangan karena sedang berada di Indonesia. Menariknya, ia bertemu dengan orang PSSI, Arya Sinulinga. Bukan hanya itu, Ali Negara juga berjumpa tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamadan. Bahkan di Instagram, kiper berusia 14 tahun ini melakukan latihan di Jakarta. Walau begitu, kedatangannya di Indonesia bukan untuk trial untuk masuk timnas Indonesia U16. Ferran Ali Negara mengaku berlibur di kampung halamannya, Serang, Banten. Adapun Ferran Ali Negara sendiri sejatinya bisa langsung membela timnas Indonesia U16 tanpa naturalisasi. Pasalnya, ia masih memiliki paspor Indonesia. Hal ini terungkap via unggahan Instagram @nusantara_ballers. Postingan itu menunjukkan bahwa Ali Negara sedang memegang paspor Indonesia. Hal ini wajar karena orang tua Ferran Ali Negara juga berasal dari Indonesia. Kakek dan neneknya juga berasal dari berbagai daerah seperti Serang, Manado, Malang, dan Surabaya. Sebelumnya, nama Ferran Ali Negara juga sempat diajukan Hamdan Hamadan ke Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Akan tetapi, Ferran Ali Negara masih belum masuk pemain yang dibawa oleh Nova Arianto untuk Piala AFF U16. Hanya ada 2 pemain keturunan yakni Matt Baker dan Lucas Rafaeli. Saat ini, Ferran Ali Negara berkarier di ADO Den Haag Junior. Artinya dirinya adalah junior dari pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk.